Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan atau kita bersama-sama belajar terkait literasi berbasis nasionalisme. Kebetulan tema yang diambil pada kesempatan kali ini berkaitan dengan tema literasi yang berbasis nasionalisme, khususnya diterapkan di sekolah atau di madrasah ataupun di pondok pesantren gitu nggih. Jadi konteksnya seperti itu. Baik, mari langsung kita mulai berkaitan dengan literasi. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah familiar nggih dengan istilah literasi. Jadi sudah sangat lama kita mengenal istilah literasi. Namun sebenarnya literasi itu apa? Nah, seperti itu nggih. Jadi mari kita simak bersama-sama. Pada kesempatan ini nanti yang akan dibahas yang pertama itu berkaitan dengan literasi, kemudian berkaitan dengan pendidikan literasi, selanjutnya ada nasionalisme, dan yang keempat adalah objek kajian atau subjek dalam konteks literasi, yakni ada di madrasah maupun di sekolah umum atau di konteks pondok pesantren. Jadi bisa ketiga tempat itu gitu. Jadi seperti itu. Ini nanti tanya jawabnya di belakang atau bisa di tengah-tengah, Pak atau Bu Mutmainah? Di akhir nanti Pak, Oh, di akhir setelah gitu. pemaparan materi kedua. Oh gitu, baik. Kami lanjutkan. Jadi apa yang disebut dengan literasi mungkin Bapak Ibu bisa simak di slide berikutnya, bisa diminta tolong di slide berikutnya ditampilkan. Istilah literasi itu banyak sekali konteks atau maknanya. Jadi para pakar itu banyak menyampaikan tentang literasi. Literasi ada yang menyebut kemampuan baca dan tulis, ada yang menyebut kemampuan memahami suatu konteks tertentu, atau bahkan ada yang menyebut bahwa literasi itu adalah kecakapan seseorang dalam menganalisis proses kehidupannya. Jadi beragam makna literasi gitu nggih. Nah, konsep literasi salah satunya jika kita ambil dari tokoh Harvey Graf ya, menyebut bahwa literasi itu setidaknya ada, nah ini sudah ditampilkan di sini, ada dua unsur. Yang pertama membaca dan menulis. Nah, ini adalah konteks yang paling dasar atau pemahaman paling dasar mengenai literasi. Jadi ketika seseorang mampu membaca dan menulis secara tekstual, nah itu bisa disebut dia atau ia melek literasi. Pada tingkat berikutnya tidak hanya sebatas bisa membaca atau nulis, namun seseorang sudah bisa mendapatkan pengetahuan dari apa yang ia baca dan apa yang ia tulis, kemudian dia juga mampu untuk mengasah keterampilannya untuk berpikir kritis gitu ya. Jadi tidak hanya sebatas mampu membaca atau sebatas mampu menulis gitu nggih. Nah, kemudian di konteks yang ketiga ini oleh EDC Education Development Center itu menyebutkan bahwa literasi itu adalah kemampuan seseorang untuk memaksimalkan semua potensi yang ada di dirinya. Jadi tidak hanya terbatas pada konteks menulis maupun membaca, tapi semua konteks bisa dimasukkan. Jadi seseorang itu bisa disebut sebagai siswa atau konteks guru, berarti guru yang terampil gitu ya. Baik, selanjutnya bisa kita klik. Nah, dari semua pengertian tadi mengenai literasi, kita bisa ambil dua kesimpulan. Yang pertama, bahwa literasi itu mengandung makna kedalaman dalam memahami informasi, kemudian mampu untuk mengomunikasikannya, baik secara lisan maupun tulis. Nah, tujuan dari literasi ini adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia atau SDM manusia kita, khususnya dalam budaya literasi gitu. Jadi kualitasnya meningkat, kemudian juga kualitas atau budaya literasinya juga meningkat. Baik, selanjutnya. Nah, beberapa waktu yang lalu sekitar tahun 2015-an itu literasi menjadi hal yang penting karena waktu itu Kementerian dari Pendidikan itu ya itu mengadakan ikut melakukan survei dari pihak dunia itu melalui survei PISA, Program for International Student Assessment.
gitu ya, di tahun 2015 atau 2016. Nah, kemudian lanjut lagi di tahun 2019 juga melakukan survei gitu ya. Survei kemampuan membaca dan menulis atau kemampuan literasinya. Nah, ternyata Indonesia itu meningkati peringkat yang bisa dikatakan cukup rendah. Dari 70 negara yang diadakan penelitian atau disurvei, Indonesia itu berada di level 62 atau di tingkat 62. Ini bisa dikatakan cukup rendah untuk tingkat literasi. Nah, itu sejalan dengan PISA, World Rank itu juga membuat analisis di tahun 2016. Jadi ini berbeda studi, tapi juga hampir menunjukkan kesamaan hasil penelitian bahwa Indonesia itu berada di peringkat 60 dari 61 negara berkaitan dengan konteks literasi kita. Nah, dari situ kemudian Menko PMK, ini Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, ini Prof. Muhadjir itu ya, Muhadjir Effendi, itu kemudian salah satunya membuat inisiasi peta jalan pembudayaan literasi nasional. Jadi literasi nasional ini kemudian diupayakan tidak hanya sebatas gaung-gaung saja, tapi juga ada konteks nyatanya. Jadi ada upaya benar-benar secara berkelanjutan agar literasi bagi masyarakat kita itu benar-benar bisa berjalan dengan baik. Nah, berikutnya share screen-nya masih bisa, Pak Mujahid masih bisa nggih? Baik, nah berikutnya itu setelah teman-teman tadi atau kita semua tadi membahas tentang masalah literasi kita, maka kemudian kita bisa menengok sekilas berkaitan dengan literasi di tempat lain atau di negara lain. Slide berikutnya itu ada budaya literasi di Amerika, di Jepang, Brunei, dan Singapura. Ini ada survei juga di atau penelitian di berbagai negara gitu ya. Jadi literasi ini dalam konteks sekolah atau anak-anak gitu ya, anak SD atau SMP gitu ya, level itu ketika di Amerika itu mereka itu sudah mampu untuk membaca 30 buku gitu ya. Itu minimal dari sebuah satu satuan pembelajaran atau gampangnya satu semester gitu ya. Jadi tanpa dipaksa pun anak-anak sudah terbiasa untuk membaca 30 buku sastra. Ini buku di luar buku wajib ya. Jadi buku benar-benar buku budaya membaca atau budaya literasi anak. Kemudian di Jepang itu ada 15 buku, di Brunei ada 7 dan di Singapura ada 6 gitu ya. Jadi Brunei dan Singapura ini memang belum banyak, tapi juga mereka sudah mulai terbiasa. Jadi ketika misalnya di tempat-tempat angkutan umum atau ketika menunggu bis, itu ketika waktu senggang anak-anak di negara-negara ini kemudian memanfaatkannya tidak bermain gadget, tapi lebih kepada membaca buku, gitu ya, salah satunya. Jadi literasi sudah mulai terbentuk di negara-negara tetangga kita. Nah, kemudian kita lanjut di bahasan berikutnya berkaitan dengan literasi dalam konteks pendidikan atau pendidikan literasi. Nah, slide berikutnya. Nah, ini ada sebuah pepatah mengatakan bahwa word full of wisdom and can make the reader get inspired. Nah, dari konteks quote ini atau kata mutiara ini mengatakan bahwa kata itu penuh dengan kebijaksanaan dan dapat membuat pembacanya terinspirasi. Bapak Ibu, jadi ketika Bapak Ibu mengajar di kelas, ketika Bapak Ibu memilih diksi-diksi tertentu, kata-kata tertentu, itu akan menggugah semangat peserta didik atau anak didik kita. Jadi mereka akan termotivasi. Seperti misalnya mereka mengerjakan sesuatu di depan, Bapak Ibu memberikan apresiasi, misalnya bagus, atau mungkin tulisannya rapi, atau seperti apa. Jadi kata-kata yang dipilih adalah kata-kata positif, itu salah satunya akan menimbulkan inspirasi bagi pembaca atau bagi peserta didik atau bagi siswa santri kita gitu nggih. Baik. Nah, berikutnya. Nah, ketika tadi membahas tentang pendidikan literasi, itu setidaknya ada 5 konteks atau 5 poin dalam pendidikan literasi. Yang pertama ada literasi dasar,
kemudian kedua ada literasi perpustakaan, ketiga ada literasi media, keempat ada literasi teknologi, dan yang kelima ada literasi visual. Nah, apa perbedaan atau persamaan dari kelima jenis pendidikan literasi ini tadi? Jadi salah satu yang paling dasar tadi kita sepakati bahwa literasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Itu kalau dalam tingkat dasar. Jadi dalam 5 aspek tadi itu setiap anak mampu untuk membaca atau menulis dalam substansi yang ada gitu ya. Terus kalau literasi dasar tadi jelas kemampuan baca menulis. Kemudian literasi perpustakaan berarti anak-anak atau siapapun yang mengakses perpustakaan baik secara manual maupun digital itu sudah mampu membaca, misalnya memilah ketika ada buku sastra itu masuk di kategori yang mana, kemudian buku bahasa, buku matematika, psikologi dan sebagainya itu anak-anak bisa memilih atau memilah gitu nggih. Itu berdasarkan salah satunya dari klasifikasi John Dewey gitu nggih. Sebelumnya Pak. Nah, baik. Nah, itu bisa memilih kalau Bapak Ibu ingin mendalami terkait klasifikasi di perpustakaan, nomor-nomornya itu bisa memilih klasifikasi John Dewey itu nggih. Nah, oke, baik. Itu ada literasi berikutnya. Selanjutnya di sini ada implikasi. Implikasi dari pendidikan tadi, poinnya adalah penggunaan metode atau strategi atau media yang mendukung. Kemudian program tadi tujuannya adalah melaksanakan atau terlaksananya budaya literasi. Kemudian anak-anak akan idenya bertumbuh sehingga atau guru juga memiliki ide-ide yang baru sehingga memunculkan salah satu karya, salah satunya buku, sumbangsih buku untuk yang mana Pak? Ini yang slide-nya, yang setelahnya ini saja Pak. Halo Pak Mujakir. Tunggu sebentar Pak, ada masalah di Oh, J, baik. ada slide-nya ada masalah Pak. Oh, G, baik. G, Sebentar ya Pak. J. Saya lanjutkan tidak apa-apa, G. Ya, saya akan aja Pak. G, baik. Mungkin nanti Bapak Ibu jika menghendaki bisa dikirimkan materinya, gitu, G. Oke, baik. Kita lanjutkan. Tadi poin implikasi dari pendidikan literasi adalah muara atau tujuan akhirnya, yakni memunculkan budaya literasi kepada anak atau kepada peserta didik. Itu jika konteks kita adalah peserta didik di sekolah. Tapi jika konteks kita adalah guru atau pengajar, maka literasi ini akan menjadi budaya bagi guru sehingga guru mulai terbiasa untuk membaca maupun menulis sehingga pada akhirnya nanti guru terbiasa menulis sehingga bisa menghasilkan sebuah karya. Karya itu bisa yang sederhana maupun yang lebih kompleks. Yang sederhana misalnya guru mampu mengajak murid-muridnya atau peserta didiknya menuliskan sebuah puisi. Jadi setiap anak bisa menulis puisi berdasarkan tema tertentu, termasuk guru atau pak gurunya. Kemudian nanti di akhir dibukukan menjadi sebuah antologi puisi dan kemudian didaftarkan ke Perpusnas sehingga nanti memunculkan ISBN. Nah, ini nanti bisa menjadikan salah satu angka kredit untuk Bapak Ibu guru gitu ya. Jadi bisa mengakomodir kebutuhan peserta didik tapi juga bisa untuk tujuan kepangkatan Bapak Ibu guru semuanya gitu nggih. Nah, berikutnya langsung kepada poin ketiga, ini adalah nasionalisme. Jadi tadi konteks kita adalah literasi tapi berbasis nasionalisme. Nah, nasionalisme itu apa? Nasionalisme secara sederhana kita pahami sebagai upaya untuk meletakkan kesetiaan tertinggi kepada bangsa dan kepada negara. Secara sederhananya seperti itu. Ketika mungkin akhir-akhir ini ada banyak isu SARA, isu agama atau yang lain. Nah, kemudian di sisi yang lain Kementerian Agama itu kemudian memunculkan kampanye moderasi beragama. Salah satunya ini adalah bertujuan untuk mengangkat nilai nasionalisme kita bersama, gitu nggih. Nah, selanjutnya Pak, ini nasionalisme itu kalau kita jabarkan lebih lanjut, ini ada beberapa poin. Setidaknya di sini ada 9 poin terkait nasionalisme. Yang pertama adalah menjaga kehormatan baik diri maupun orang lain.
kemudian menjaga kesatuan, kemudian menjaga toleransi baik antar umat beragama atau antar suku atau yang lain, kemudian kerjasama, selanjutnya ada kemerdekaan, ada budi baik, keadilan, tepat atau menepati janji, dan kasih sayang. Nah, dalam konteks nasionalisme ini, sub unsur dari nasionalisme ini bisa dipahami bersama sebagai salah satu proses Bapak Ibu atau anak-anak dalam belajar literasi atau membudayakan literasi, maka memasukkan unsur-unsur ini dalam pembelajaran ketika baca teks, ketika Bapak Ibu sedang menyortir buku yang layak untuk anak, ketika kita bicara nasionalisme, ada tidak ide atau gagasan yang menyimpang dari konteks-konteks atau dari kata-kata kunci ini. Ketika menyimpang, maka buku atau bacaan itu terindikasi untuk bisa dikatakan apa ya, non nasionalisme gitu ya. Tapi kalau konteksnya meliputi 9 unsur ini, maka buku atau bacaan itu layak untuk disampaikan kepada anak karena mengandung unsur nasionalisme. Jadi cinta tanah air kita gitu ya. Muaranya nanti adalah cinta tanah air. Baik, selanjutnya berkaitan dengan nasionalisme di sini. Nah, di sini tadi disampaikan terkait nasionalisme itu ada konsep sampai implikasi atau tujuan akhirnya. Yang pertama adalah kesetiaan, menempatkan kesetiaan tertinggi kepada negara, kemudian kesadaran bahwa kita itu tidak sama gitu nggih. Jadi ada istilah di Pancasila itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, berarti kita memang sadar sejak awal kita itu tidak sama. Kita berbeda-beda, baik dari Sabang sampai Merauke kita berbeda. Tapi ketika kita menyadari bahwa kita memiliki ketidaksamaan, tapi kemudian kita sepakat bahwa kesamaan itu bukan menjadi pertentangan untuk kita gaungkan, maka akhirnya menimbulkan persatuan untuk kita gitu nggih. Jadi nasionalisme arahnya ke sana. Ketika tadi kita sudah sepakat tidak sama, tidak masalah, jadi munculkan persatuan, akhirnya cinta tanah air muncul sehingga menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan kita. Oke, jadi literasi yang kita bangun dalam konteks ini adalah mengarah kepada nasionalisme dimanapun kita berada, baik di lingkungan sekolah, sekolah umum atau sekolah keagamaan, atau di pondok pesantren atau di komunitas-komunitas, arahnya ke sini. Oke. Baik, selanjutnya yang terakhir ini berkaitan dengan literasi di sekolah dan di madrasah. Ini sudah beberapa waktu yang lalu digaungkan berkaitan dengan literasi. Ini ada istilah gerakan literasi sekolah. Nah, prinsip literasi sekolah ini Bapak Ibu bisa dibaca gitu nggih. Yang pertama adalah sesuai dengan karakteristik siswa atau peserta didik, kemudian juga berimbang, kemudian terintegrasi dalam area kurikulum, terus berkelanjutan, kemudian juga melibatkan komunikasi lisan. Jadi ketika anak sudah dilatih membaca, kemudian anak dilatih untuk menyampaikan apa yang ia baca kepada temannya atau kepada guru atau kepada yang lain. Nah, kemudian juga poin yang terakhir tadi berkaitan dengan nasionalisme, mempertimbangkan keberagaman. Jadi ada anak yang kemampuannya unggul, ada anak yang kemampuannya kurang, misalnya slow learner, atau ada kekurangan-kekurangan yang lain. Nah, itu seharusnya sekolah atau guru atau yang berkepentingan di sana mempertimbangkan itu. Nah, yang terakhir di sini ada pojok literasi. Ini salah satu contoh gerakan literasi di sekolah. Jadi di sudut-sudut sekolah atau di sudut-sudut kelas itu ditempatkan satu tempat khusus untuk salah satunya menempatkan buku-buku bacaan non buku wajib, ya. Jadi bukan buku wajib atau buku paket sekolah, itu bukan, ya, tapi buku bacaan, misalnya buku cerita atau buku fiksi atau buku yang lain. Jadi tujuannya untuk meningkatkan kemampuan atau literasi anak, gitu, nggih. Baik, mungkin cukup nggih Pak, sudah sekitar 30 menit. Nah, terima kasih pas waktunya, terima kasih perhatiannya Bapak Ibu. Mungkin kita lanjutkan di waktu berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.